Hai manusia malam, selamat datang di Malam-Malam Stories, channel yang menyajikan cerita-cerita horor yang beredar di internet dalam bentuk mini drama. Dalam episode kali ini, Malam-Malam Stories akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Entity Zero yang ditulis oleh The Master 401 dari situs minecraftcreepypasta.fandom. Cerita ini akan dibacakan oleh Papa Chan. Oke, sekarang pasang headsetmu, pejamkan mata, dan biarkan imajinasimu bermain dalam cerita yang satu ini. Malam-Malam Stories. Banyak yang sudah tahu tentang makhluk Minecraft yang terkenal Entity 303, sebuah legenda yang ingin seperti cerita Herobrine. Banyak juga yang bilang bahwa entitas itu hanyalah omong kosong belaka. Meski begitu, jangan berharap semua yang ada di dalam Minecraft itu menyenangkan dan penuh warna. Karena dalam pembuatan Minecraft, ada entitas yang jauh lebih buruk dari yang bisa dibayangkan, dan itu bisa saja muncul. Heits, sebelum kamu mencelaku, aku tahu cerita ini karena ayahku bekerja di Mojang. Sekitar tahun 2010, struktur Minecraft baru saja dibuat, seperti InDev, InfDev, Alpha, dan pembicaraan di sekitar staf kecil di Mojang terkait musuh utama di Minecraft yang katanya lebih menyeramkan dari laba-laba maupun tanaman merambat. Intinya, sesuatu yang akan benar-benar menantang pemain atau menakuti mereka. Sesuatu yang mirip manusia dan tinggal di lembah misterius. Disinilah project dengan nama Code Annihilation muncul. Annihilation itu sendiri dimulai dari beberapa angka 0 yang tidak terpakai, tersembunyi dalam kode versi awal Minecraft sebagai pesan terselubung dan referensi di masa mendatang untuk developer membuat entitas tersebut. Project Annihilation dimulai pada pertengahan beta Minecraft, di mana fitur itu benar-benar mulai dirilis ke dalam permainan. Skin untuk entitas tersebut dihasilkan secara prosedural. Seperti biasanya, Minecraft menggunakan warna skala abu-abu dan nuansa kemerahan. Namun, meski skin ini ditempelkan ke mode Steve, hasilnya tidak terlihat seperti manusia. Pada awalnya, entitas tersebut berwujud AI zombie yang cukup menakutkan. Tetapi seiring waktu, pekerja Mojang mengadaptasinya menjadi seperti AI Enderman yang kita kenal saat ini. Entitas yang tidak menakutkan, tapi sangat misterius. Meski entitas itu tersembunyi di belakang layar dalam versi Minecraft yang sekarang, yang tentu saja tidak dapat dimunculkan dengan stok game fitur apapun, karena Spawn Egg tidak akan ada sampai versi beta dan 1.0 rilis. Satu-satunya cara agar entitas itu dapat muncul adalah jika 8 angka 0 dengan tepat dimasukkan sebagai seed. Annihilation hanya bisa muncul pada koordinat tertentu di Zero World. Bahkan, aku pun tidak bisa menemukan koordinatnya. Saat versi beta dikembangkan, Mojang mulai merilis alur Minecraft secara resmi. Seperti di 1.0, staff mengunci kode Annihilation sepenuhnya saat mengerjakan fitur seperti DN dan naga yang menghuninya, demi menyelamatkan entitas tersebut dari pembaharuan pasca rilis di masa yang mendatang. Pengembang utama Annihilation adalah ayahku. Dia tahu bahwa kode Java untuk Annihilation yang kompleks telah kembali ke Zero World awal. Namun, entitas itu masih akan muncul di Zero World dengan titik koordinat seperti dalam test environment. Project Annihilation hampir saja dilupakan setelah Minecraft dirilis. Mojang beristirahat sejenak dari pengembangan Minecraft karena mereka tahu bahwa game ini akhirnya mencapai puncaknya. Namun, karena terburu-buru dirilis di Minecon 2011, tidak ada seorang pun di tim pengembang yang sempat menemukan bug yang membuat Annihilation menyatu ke dalam cabang kode Minecraft lainnya, sehingga memberikan akses ke setiap bit dan byte dalam game. Setelah kembali bekerja, tim developer sadar kalau kode Minecraft yang ditetapkan untuk versi komersil terprogram sendiri tanpa campur tangan mereka. Ayahku memeriksa semua kode yang ia tulis dan menemukan fakta kalau
Annihilation telah merombak total kodenya sendiri, bahkan memperluasnya menggunakan mesin generasi prosedural Minecraft dan mengambil bit dari kode AI lain. Setiap kali dia mencoba untuk mengedit kode itu, lagi-lagi kodenya kembali ke kode 0, bahkan menyebabkan kesalahan environment pada game, dan itu terjadi terus-menerus. Tidak ada yang bisa disalahkan atas perkara Annihilation ini, karena kantor Mojang sudah dikunci sebelum acara Minecon. Ayahku diperintahkan untuk berhenti mengerjakan Annihilation sampai pemberitahuan lebih lanjut. Dia berupaya segala cara untuk menghapus kode aneh itu dari permainan. Mojang tidak bisa merilis versi komersial Minecraft dengan masalah Annihilation ini. Jadi Jeb setidaknya berusaha untuk mengunci kode Annihilation agar tidak dapat dijalankan dalam environment Minecraft. Demikian, mereka bisa merilis Minecraft 1.1 terlebih dahulu dengan pembaruan yang menambahkan Spawn Eggs tanpa kode apapun untuk Spawn Egg versi Annihilation, menghilangkan Annihilation untuk publik. Namun, suatu malam, Nock menemukan hal yang menyebabkan ayahku kehilangan pekerjaannya. Ayahku bilang, Annihilation telah menghubungkan dirinya ke akun Mojang milik ayahku dan mengubah semua kode menjadi 0. Seolah-olah ayahkulah yang mencoba mengembalikan Annihilation. Nock tidak mau mendengar alasan apapun dan langsung memecat ayahku, mengeluarkannya dari staf Mojang. Aku adalah pemain aktif dari game karya ayahku itu. Aku sangat bersemangat dan menantikan kepulangannya karena dia selalu mengajakku bermain atau bercerita tentang keseharian di kantor Mojang. Namun, pada hari ayahku dipecat, dia langsung pergi ke kamarnya dan membanting pintu. Tidak peduli sebanyak apapun aku memohonnya keluar, ayahku tetap di kamar, seolah merasa sangat terhina. Tanggal 30 April 2012, seorang pemain tak dikenal memposting tentang entitas mirip Herobrine di forum Minecraft. Postingan itu kira-kira berbunyi seperti ini. Aku telah menciptakan dunia Minecraft baru pada versi 1.2.5. Berminat untuk membenamkan diri dalam ketenangan dunia Minecraft tanpa rasa takut dengan makhluk yang mematikan. Saat memasuki world, aku berada di hamparan rumput hijau, dikelilingi oleh bongkahan tebing dan bukit. Kupikir ini adalah momen yang baik untuk melihat seed. Jadi, kutekanlah tombol F3. Namun, yang ada hanyalah sebuah angka 0. Aku mencatatnya di dalam notepad, tepat dengan waktu di sistem penciptaan world, yaitu pada pukul 12 siang, tanggal 30 April 2012. Minecraft menggunakan waktu dengan sistem algoritma penciptaan world jika tidak ada seed yang dimasukkan secara manual. Aku mencoba melewati bongkahan tebing di dekatku dan memanjat ke dataran tinggi di atas. Begitu kepalaku melewati tepi dataran tinggi, sekilas aku melihat sosok abu-abu berlari dengan kecepatan manusia super melewatiku. Kupikir itu hanya hayalanku semata. Jadi, aku terus lanjut bermain. Penampakan berikutnya dari sosok itu adalah ketika aku sudah bermain cukup jauh, aku bersiap untuk menjelajah kembali ke Minecraft demi mengejar berlian. Anehnya, game ini crash hingga 0 FPS. Dan ketika aku melihat di menu F3, terlihat kalau RAM-ku menjadi 0 MB. Jadi kupikir ini murni masalah komputerku. Aku sangat panik, sehingga refleksku siap untuk menekan tombol apa saja jika sesuatu terjadi. Dan benar saja, aku mengklik panah di atas kepala untuk menemukan semua torch yang hilang. Dan terdapat sosok entitas 0 atau entity 0 di dasar diagonal cavern. Aku menekan tombol screenshot secepatnya untuk dijadikan satu-satunya bukti tentang keberadaannya. Lihat itu, perhatikan baik-baik. Setelah penampakan ini, world milikku menunjukkan keanehan. Sejauh dan sedalam aku menambang di lokasi kejadian itu, aku tidak pernah bisa menemukan ujungnya. Lalu, aku berusaha mengosongkan RAM pada aplikasi lain hanya untuk Minecraft. Namun, tetap saja, lag terjadi hingga terjadi crash pada RAM.
Penampakan entitas nol lainnya mulai bermunculan. Kali ini dalam Feed the Beast World, dan entitas tersebut benar-benar berinteraksi dengan mod lainnya. Sebenarnya, aku telah mencapai late game di FTB World hingga memiliki fabrikator yang dapat membangun sesuatu dalam jumlah yang tak terbatas, seperti satu set lengkap Quantum Armor, tetapi permainan tetap tidak kunjung usai. Semua itu tampak berjalan normal di minggu-minggu awal penciptaan World. Setelah 2 minggu berlalu, aku mengeksplor semua yang ada di dalamnya agar semakin mengerti pola permainan. Namun, tidak ada penampakan Herobrine atau hal buruk yang terjadi. Bahkan selama bermalam-malam, aku mencoba menambang di gua-gua yang dalam. Minggu-minggu berikutnya, aku berusaha memahami pola dan strategi apa saja yang harus dilakukan menyangkut segala aspek yang ada di FTB World ini, yang berakhir menjadi Industrial Craft 2. Sebagai pencapaianku meraih IC2 agar bisa lanjut ke world lainnya dan memperluasnya. Sampai titik ini, semuanya masih sangat normal. Sampai tiba-tiba RAM mulai crash. Tidak ada crash game, hanya penggunaan RAM yang seringkali tiba-tiba turun ke nol. Awalnya, aku tidak menghubungkan ini dengan sesuatu yang ada di luar nalar. Kupikir ada banyak aplikasi yang membebaninya. Namun, tetap aku mencoba untuk menginvestigasi file log dan aku menemukan di setiap timestamp terjadi kerusakan RAM. Semua tampak menunjukkan string 0. Tidak ada indikasi sumber masalah apapun. Aku juga memperhatikan kinerja fabrikator mesh milikku yang mulai berkurang. Meskipun pembangkit listrik tenaga surya yang bertegangan tinggi di sana tidak pernah berubah dan terlindung dari semua ancaman luar. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, aku menemukan kalau ada seseorang yang melepaskan banyak kabel fiber hingga membuat setengah panel surya tidak berfungsi. Masalahnya, tidak ada fitur mob ataupun in-game yang dapat menyebabkan kabel hilang dalam game ini. Ini menjadi semakin aneh ketika aku kembali bermain Minecraft setelah waktu yang sangat lama demi mengumpulkan sumber daya untuk mengganti kabel dan untuk teknologi yang lebih maju. Lagi-lagi, keanehan terjadi di tambang strip lama milikku. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya, aku bersumpah aku sungguh melihat sosok abu-abu transparan melesat melewatiku. Pengalaman yang paling menyeramkan dalam sejarah bermain game ini adalah ketika aku menambang melalui terowongan langsung ke bongkahan yang benar-benar kosong pada lapisan batuan dasar di Y sama dengan 0. Di malam hari, sesaat setelah kembali ke base, aku menangkap sosok abu-abu itu lagi di sebelah fabrikator mesh milikku. Dia memodifikasi permukaan mesin dengan tangan kosong hingga menyebabkan seluruh base meledak karena perbedaan tegangan. Meski aku selamat dari ledakan, namun aku tidak akan melupakan kejadian ini. Dalam proses membangun kembali kerajaan teknologi milikku, mataku tertuju pada mesin yang terprogram sendiri, serta kemunculan monster yang makin aneh dan kumpulan AI yang tidak bergerak dalam environment. Bahkan tidak ada respons meski aku coba memukulnya sesekali. Pintu masuk menuju pertambanganku ditutup dengan obsidian yang tampaknya ditempatkan oleh seseorang. Setiap kali aku tidak mengawasi aspek tertentu dari world ini, ada saja hal yang berubah atau benar-benar menghilang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Entity Zero yang ditulis oleh The Master 401 dari situs minecraftcreepypasta.fandom. Kalau kamu menyukai cerita ini, tinggalkan jejak dengan menulis di kolom komentar dan berikan like. Kalau kamu ingin mensupport channel ini, kamu bisa men-share video ini dan juga subscribe. Sampai berjumpa di episode yang berikutnya.